Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Ardiansari. Saya dari Inkubator Unit Bisnis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan terkait rencana kerja Lembaga Inkubator Unit Bisnis LPPM UNES tahun 2024. Adapun capaian kinerja dari Inkubator Unit Bisnis LPPM UNES yang dalam bentuk komitmen pendanaan yang diperoleh oleh tenan, pada tahun 2022 tenan kami memperoleh hibah pendanaan dari P2MW, program pendampingan mahasiswa wirausaha, yaitu IRES sebesar Rp13.500.000, Kuncoro Farm sebesar Rp9.200.000, Sigur sebesar Rp15.500.000, dan Yuk Privat sebesar Rp19.100.000. Kemudian tenan kami juga ada yang memperoleh pinjaman via Bank BNI, yaitu Homi Geprek sebesar Rp200 juta. Kemudian di tahun 2023 kami juga memperoleh hibah dari P2MW kembali untuk 15 tenan, yaitu Wirabasa, Onkos, Marbles, Indigo Vera, Popo Garden, Vesco Biobriket, Meoli, Jahitik, Logimed, Promosiku, Beras Sehatku, Banapil, Kepo Pastry, Proculture, dan Ukara. Kemudian ada tenan kami juga yang memperoleh hibah dari Wiramuda Kemenpora, yaitu IRES sebesar Rp10 juta. Adapun kerjasama yang telah kita bangun, yaitu kepada yang pertama Kemenkop, kemudian yang kedua dengan Kemendikbud, ketiga dengan Kemenpora, 4 Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah, yang kelima Dinas Koperasi UKM Kota Semarang, kemudian dengan IB dan dengan perbankan. Untuk kerangka acuan kerja dari Inkubator Unit Bisnis LPPM UNES, di sini perencanaan ini terkait dengan tahapan kegiatan dan metodologi inkubasi dalam pelaksanaan program inkubator, di mana dilatar belakangi dari yang pertama koperasi sebagai lembaga bisnis yang paling tepat bagi bangsa Indonesia, dan juga salah satu sosok guru ekonomi Indonesia yang perlu untuk ditingkatkan tata kelolanya. Kemudian didukung juga dari semakin berkembangnya teknologi dan perlunya pengetahuan keterampilan bagi pengelola koperasi maupun UKM mengenai pentingnya penggunaan teknologi saat ini guna memudahkan pekerjaan sehari-hari pada bisnis yang sedang mereka jalankan. Kemudian hal ini juga dilatar belakangi dengan adanya persaingan usaha yang semakin ketat, sehingga diperlukan pengembangan keunggulan yang dimiliki oleh koperasi maupun UMKM, baik keunggulan kompetitif maupun keunggulan kooperatif yang dimiliki. Kemudian latar belakang berikutnya yaitu perlunya pengembangan usaha tenan koperasi atau UMKM agar mampu bersaing secara nasional dan global dengan memanfaatkan fasilitas sumber-sumber pendanaan dari kementerian maupun lembaga keuangan untuk kemajuan bisnis koperasi dan UMKM. Kemudian tujuan dari KAK kami yang pertama yaitu memperluas wawasan jiwa kewirausahaan koperasi dan UMKM melalui pendidikan, pelatihan, mentoring, coaching, pendampingan, dan pentingnya tata kelola bisnis yang baik, benar, dan adaptif dengan perkembangan teknologi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meningkatkan pengelolaan koperasi dan UMKM melalui inkubasi dengan kurikulum yang terprogram sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing koperasi dan UMKM. Dan tujuan yang ketiga yaitu memperluas jaringan kerjasama secara regional, nasional maupun internasional untuk produk maupun pemasaran. Kemudian dari kegiatan inkubasi yang kita jalankan, hasil yang kami harapkan yaitu yang pertama untuk meningkatkan wawasan jiwa kewirausahaan pengelola dan anggota koperasi atau UMKM. Kemudian kedua, meningkatkan keterampilan pengelolaan usaha koperasi atau UMKM dan mampu mendapatkan akses pendanaan LPDB maupun lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu koperasi atau UMKM akan lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi sehingga memiliki daya saing.
Dan yang keempat, bertumbuhnya jaringan pemasaran produk, bahan baku bagi koperasi atau UMKM agar masyarakat lebih sejahtera. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan inkubasi ini, yaitu di bulan April sampai dengan September 2024, dan akan kita laksanakan pada 20 tenan koperasi sektor real mitra binaan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian sumber pendanaannya dibiayai oleh sumber pendanaan LPDB KUMKM. Nilai pekerjaan yang kita butuhkan yaitu Rp267.350.000, di mana ruang lingkup pekerjaan yang akan kita jalankan yaitu ada yang pertama ada workshop pendidikan dasar koperasi, kemudian workshop kelembagaan koperasi, workshop personal skill koperasi, kewirausahaan koperasi, kemudian workshop laporan dan pertanggungjawaban koperasi dan penyusunan LPJ, dan yang terakhir adalah business matching. Kemudian untuk spesifikasi teknis dan volume pekerjaan yang diperlukan, nanti kami membutuhkan alat tulis kantor, kemudian biaya pendampingan, kemudian biaya tenan, kemudian cetak modul, video kegiatan, konsumsi kegiatan, narasumber kegiatan, uang transport, dan uang harian kegiatan pendampingan. Kemudian peralatan, material personal, dan fasilitas dari pejabat pembuat komitmen berupa perlengkapan tenan berupa modul koperasi, kemudian materi narasumber, dan ATK. Kemudian untuk jangka waktu dilaksanakan selama 6 bulan. Berikut merupakan kebutuhan pendanaan seperti yang tadi sudah kami jelaskan. Jadi kami membutuhkan beberapa biaya untuk ATK, biaya pendampingan, biaya tenan, cetak modul, konsumsi, narasumber, dan transport sebesar sehingga totalnya mencapai Rp267.350.000. Kemudian untuk daftar tenan koperasi dan UMKM, ini yang sudah pernah kami bina di tahun 2022, kami menginkubasi tenan koperasi dari LPDB Kemenkop UKM RI, ada 21 tenan koperasi, diantaranya ada Produsen Petani Indonesia Duku Seti, KUD Baru, KSU Gapok Tan Segar, Tani Sari Makmur, Koperasi Numas, kemudian Koperasi KUD Jatinom, kemudian Sikopel Mitreka Satata, kemudian Petani Jaya Makmur Indonesia, kemudian ada Sidobi Rusa Tani Makmur, Cakra Jaya Utama, KUD Lesan Puro, Mitra Karya Tani Mandiri, KSU Padurenan Jaya, KSU Karika, Semedo Manise Sejahtera, KSU Nawara, kemudian ada Arta Kawula, ada Konsumen Duta Omin Indonesia, ada Produsen Gemah Sumilir, kemudian ada Peninggaran Berdikari Makmur, dan ada Tegal Manufaktur Indonesia. Kemudian di 2022 kami juga membina, menginkubasi tenan-tenan startup baru dari mahasiswa sebesar 73 tenan. Kemudian di 2023 kami mendampingi menginkubasi tenan dari UMKM Kemenkop, ada 27 tenan UMKM, yaitu CV Wolmon Meka Gemilang, Pondok Bunga Avantika, Pawonastiti, Niyura Putih, Demakron, CV Tanaka Solution Agent, Srikaton, Kos Unes, Raizava, Digibook Promotion, Produk VIP, Yuk Sri Ungkepan, Cimas, Agrotera, Diajeng Spa, Princess Kit, MDPL Farm, UMKM Aktif Cipta Mandiri, Munta, Slide Center Indonesia, Mebelika, Warung Sayur Buah Kirana, Adiva Berkah Semesta, Lambung Bumi Dharma Putra, Nayara Creation, EHAS, dan Sah Indonesia. Di 2023 kami juga menginkubasi tenan atau startup mahasiswa sebesar 113 tenan. Kemudian pengalaman kerjasama yang telah kita bangun itu di 2019
Dimulai dengan PPBT, perusahaan pemula berbasis teknologi, kami memperoleh pendanaan sebesar Rp253.645.000. Kemudian di 2021 kami memperoleh kembali PPBT sebesar Rp550 juta. Adapun tenan dari PPBT yaitu ada CV Nanasku, kemudian CV Lift Teknologi, CV Design Center, CV Nomek Bitroot Booster Plus, Interpro atau Sobat Coding. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Dirjen Kelembagaan Ristek Dikti dan kami memperoleh dana pengembangan inkubator sebesar Rp297.441.500. Kemudian di tahun 2022 kami kerjasama dengan LPDB dengan menginkubasi 21 tenan koperasi dan untuk pengelolaan dan pendampingan tersebut kami memperoleh dana sebesar Rp140.300.000. Kemudian yang keempat di 2023 kami menginkubasi 27 tenan dengan pendanaan dari Kemenkop sebesar Rp157.605.000. Kemudian strategi dalam menginkubasi koperasi dan UMKM, yang pertama kita laksanakan bootcamp pendidikan dasar koperasi. Jadi di pertemuan pertama setelah rekrutmen tenan kami mengadakan bootcamp terkait pendidikan dasar koperasi. Kemudian yang kedua, kami melakukan workshop atau pendampingan. Di sini menggunakan berbagai metode, baik itu mentoring, coaching maupun klinik. Adapun workshop yang kita jalankan yaitu workshop kelembagaan koperasi, kemudian manajemen personal skill koperasi, kewirausahaan koperasi, laporan dan pertanggungjawaban koperasi, penyusunan laporan pertanggungjawaban koperasi, pendampingan penyusunan form pengajuan pendanaan LPDB, pendampingan sertifikasi NIK, NIB, dan sebagainya, dan pendampingan produksi. Kemudian kami juga melakukan kunjungan tenan, baik yang di dalam kota maupun di luar kota. Kemudian kami juga melakukan mentoring dan evaluasi internal tenan. Harapannya semua yang sudah progres dari awal sampai akhir dapat tercapai sehingga memang kita perlukan monitoring dan evaluasi. Kemudian yang keempat kita lakukan business matching, kemudian pembuatan video kegiatan, pembuatan laporan kegiatan, kemudian ada koordinasi dengan tim pengelola juga, dan koordinasi bersama tenan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.